Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham BSSR tahun 2025. Yang pertama kita bahas adalah profil BSSR, kemudian yang kedua ada pemegang saham BSSR, yang ketiga pergerakan harga saham BSSR, yang keempat seasonality BSSR, yang kelima laba BSSR yang selalu positif, yang keenam BSSR yang rajin bagi dividen, yang ketujuh dividen yield BSSR yang besar, yang kedelapan simulasi modal yang dibutuhkan, dan yang terakhir resiko penurunan harga saham BSSR. Profil BSSR, Bara Mukti Sukses Sarana Tbk. PT Bara Mukti Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara. Produk batubaranya adalah batubara rendah sulfur berkalori sedang rendah. Pangsa pasar perusahaan antara lain Cina, India, Taiwan. Ruang lingkup kegiatan utama perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan, perdagangan, transportasi darat, serta perindustrian batubara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan sepenuhnya oleh perseroan bersama entitas anak, yaitu PT Antang Gunung Ratus. Pertambangan dan perdagangan batubara menjadi kegiatan usaha utama perseroan, sedangkan yang lainnya menjadi kegiatan usaha penunjang. Pemegang saham BSSR. Kalau kita lihat pemegang saham BSSR ada PT Wahana Sentosa Cemerlang sebagai pengendali dengan memegang saham sebanyak 1.310.000.000 lembar saham atau sekitar 50,001%. Kemudian ada Tata Power dari India yang memegang sebanyak 680 juta lembar saham atau sebanyak 26%. Lalu ada lagi investor lain yaitu GS Energy Corporation memegang saham sebanyak 254 juta atau sebanyak 9,74%. Lalu ada masyarakat non-warkat sebanyak 242 juta atau sebanyak 9,259% dan PT GS Global Resource sebanyak 130 juta lembar saham atau sebesar 5%. Lalu untuk pemegang saham ada sejumlah 19.278 pada 30 November 2024 dan naik menjadi 20.570 orang pemegang saham pada 30 April 2025. Jadi tren pemegang saham BSSR ini naik selama 6 bulan terakhir. Kemudian kalau kita lihat perusahaan BSSR ini IPO pada tanggal 8 November 2012 dengan harga IPO di 1.950 dan saham yang di IPO-kan sebesar 260.500.000 lembar saham dengan jumlah dana yang diserap sebanyak 510 miliar rupiah. Lalu kita lihat pergerakan harga saham BSSR selama 1 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat pergerakan saham BSSR selama 1 terakhir, dia sempat uptrend ya teman-teman, terlihat dari MA100, MA200 yang berada di bawah harga rata-ratanya, sehingga ketika berada di atas MA200 ini menunjukkan BSSR dalam fase uptrend yang kuat. Setelah itu MA200 beberapa kali ditembus dan gagal ditembus, jadi MA200 menjadi support kuat BSSR dan kemudian BSSR tembus MA200 yang mengindikasikan BSSR akan downtrend. Tetapi setelah beberapa minggu BSSR kembali menguat di atas MA200 yang berarti BSSR saat ini masih uptrend lagi. Untuk harga tertinggi BSSR selama 1 tahun terakhir ada di harga 5.125, sedangkan harga terendahnya ada di 3.770. Untuk harga saat ini ada harga di 4.400. Lalu kita lihat seasonality BSSR. Pada Januari BSSR memiliki 0% kesempatan naik karena dia selalu merah. Lalu di bulan Februari BSSR memiliki kesempatan naik sebesar 40% karena hanya naik 2 kali sedangkan merah 3 kali. Lalu di bulan Maret kesempatan BSSR untuk naik itu sekitar 60% karena dia 3 kali naik dan 2 kali merah. Lalu di bulan April BSSR selalu hijau, jadi 100% untuk kenaikannya, kesempatan kenaikannya. Lalu di bulan Mei BSSR naik 3 kali sedangkan 2 kali merah, jadi 60% kenaikannya. Lalu di bulan Juni ini masih proses ya selama 5 tahun terakhir kita lihat. Jadi dari 2021 sampai 2024 ini 2 kali naik dan 2 kali turun, yang artinya 50% kesempatannya untuk naik. Kemudian di bulan Juli selama 4 tahun terakhir dia selalu naik, yang artinya 100% kenaikannya. Lalu di bulan Agustus juga 100% kenaikannya, 4 tahun selalu naik di bulan Agustus. Kemudian di bulan September peluang naiknya itu sekitar 50% karena 2 kali merah dan 2 kali hijau. Kemudian di bulan Oktober dan bulan November persentase kesempatan kenaikannya itu sekitar 25% karena dari 4 kali hanya 1 kali yang hijau sedangkan 3 kali merah. Kemudian di bulan Desember kesempatan naiknya sekitar 75%, 3 kali kesempatan naik dan 1 kali turun. Kalau dilihat dari rata-rata selama 5 tahun terakhir ada 60% kesempatan naiknya karena ada 3 kali naik dan 2 kali turun.
Oke, kalau kita lihat laba BSR, labanya selalu positif. Kita lihat revenue-nya terlebih dahulu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, revenue BSR sebesar 4,8 triliun. Pada tahun 2021, revenue-nya naik menjadi 9,8 triliun dan pada tahun 2022 revenue-nya naik lagi menjadi 15 triliun. Pada tahun 2023 revenue-nya naik lagi menjadi 17 triliun dan pada tahun 2024 revenue-nya turun sedikit menjadi 15 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 revenue-nya itu naik signifikan ya teman-teman, dari 4,8 triliun menjadi 17 triliun, naik sekitar 3,5 kali lipat. Nah, kalau kita lihat ini dikarenakan harga acuan batu bara secara global itu yang konsisten mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2024 karena harga batu bara juga turun, maka pendapatan dari BSR pun mengalami penurunan. Nah, setelah revenue kita bahas net income atau pendapatan bersihnya. Pada tahun 2020 pendapatan bersih BSR sebesar 445 miliar. Pada tahun 2021 pendapatan bersihnya naik drastis menjadi 2,9 triliun dan pada tahun 2022 pendapatan bersihnya naik drastis lagi menjadi 3,5 triliun. Pada tahun 2023 pendapatan bersihnya naik menjadi menjadi 2,4 triliun dan pada tahun 2024 pendapatan bersihnya turun lagi menjadi 2,085 triliun. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan pendapatan bersih yang signifikan dari 445 miliar menjadi 3,5 triliun, naik sekitar hampir 8 kali lipat teman-teman. Jadi ini kenaikan yang sangat besar ya, tentunya ini didorong oleh kenaikan harga batu bara secara global. Lalu pada tahun 2023 dan tahun 2024 pendapatan bersihnya mulai turun ya, ini juga dikarenakan harga acuan batu bara secara global juga mulai mengalami tren penurunan. Sekarang kita lihat EPS atau earning per share, pendapatan bersih per lembar saham. Pada tahun 2020 EPS-nya sebesar 170, pada tahun 2021 EPS-nya naik menjadi 1122, pada tahun 2022 EPS-nya naik lagi menjadi 1363, pada tahun 2023 EPS-nya turun menjadi 946 dan pada tahun 2024 EPS-nya turun lagi menjadi 796. EPS-nya ini yang akan dijadikan sebagai laba yang akan dijadikan sebagai dividennya teman-teman, yang akan dibagikan sebagai dividen. Kemudian kita lihat dividen histori BSR. BSR rajin bagi dividen. Nah, kalau kita lihat sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 BSR rajin bagikan dividen. Ada dividen interim dan juga ada dividen final ya teman-teman. Lalu kita lihat dividen yield BSR. BSR konsisten memberikan dividen payout ratio di angka 34% sampai 160%. Dan dividen yield di angka 3% sampai 42% selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2019 ini dividen yield-nya terendah ya. Ini tahun dividennya 2020, dividen yield-nya sekitar 3,93% dan dividen yield tertinggi di tahun 2022 yang dibagikan di tahun 2023 dengan dividen yield sebesar 42,3%. Kalau kita lihat dari dividen payout ratio pada tahun 2019 ini adalah dividen payout ratio terendah dengan angka 34% dan dividen payout ratio tertinggi di tahun 2020 di mana dividen payout rasionya sebesar 164%. Lalu kita akan membuat simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham BSR. Asumsi biaya hidup 5 juta per bulan dengan biaya hidup setahun sebesar 60 juta. Dividen payout rasio BSR 41,86% dan dividen per lembar 333,58. Maka butuh 179.866 lembar saham atau 1.798 lot saham BSR untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga saham per lembar BSR saat comeback Rp4.460. Maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 60 juta sebesar Rp802.206.000. Lalu kita buat simulasi kedua dengan asumsi biaya hidup 10 juta per bulan atau biaya hidup setahun 120 juta. Maka dengan dividen payout rasio BSR sebesar 41,8% dan dividen per lembarnya sebesar Rp333, maka butuh 359.733 lembar saham atau 3.597 lot saham BSR untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga saham per lembar BSR saat comeback Rp4.460. Maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp1.604.000.000. Lalu terakhir dengan asumsi biaya hidup 20 juta per bulan dan biaya hidup setahun 240 juta, maka dividen payout rasio BSR 41,86% dan dividen per lembarnya Rp333. Butuh 719.467 lembar saham atau 7.194 lot saham BSR untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga saham per lembar BSR saat comeback Rp4.460. Maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp3.208.000.000 untuk dapat dividen Rp240 juta. Yang terakhir kita bahas ada resiko penurunan harga saham BSR. Nah,
Setelah bagi dividen, biasanya saham-saham yang kita beli itu akan turun senilai dividen yang dibagikan. Untuk itu, bagaimana cara mengatasinya? Maka kita bisa membeli saham 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Kita beli saham yang rajin bagi dividen dan dividen yang besar, kita beli 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Sehingga kita masih dapat harga di average yang cukup bawah. Kemudian kita juga bisa menjadi dividen investor yang menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen, pada saham-saham yang memberikan dividen besar dan konsisten membagi dividen. Terakhir kita lihat di saham BSR ini sebelum bagi dividen dia sempat ada di bawah menguji MA 200-nya, kemudian setelah itu dia naik dan kemudian setelah bagi dividen dia koreksi teman-teman. Nah teman-teman kalau mengincar saham BSR sebagai dividen investing, teman-teman bisa membeli ketika dia sebelum RUPS ya teman-teman. Jadi ada beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan atau beberapa minggu sebelum RUPS, teman-teman bisa mengakumulasi saham BSR dan kemudian teman-teman akan memperoleh dividen ketika dividen baikan, dan walaupun harganya turun teman-teman tetap tidak minus karena sudah dapat average di bawah. Oke teman-teman, sekian pembahasan cara hidup dari dividen saham BSR. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.